Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah, membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun.
namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah, membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar
dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun, namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa, tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan
berlari melewati jalanan tanah yang basah, membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan, merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun. Namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya.
begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa, tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah, membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing, seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya? Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam.
Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun, namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa, tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah.
membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya? Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun. Namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya,
bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah, membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu,
dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun, namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah.
membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun. Namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras
Seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah, membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani
bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun. Namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah.
membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan, merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun. Namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya
bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah, membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu
dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti, melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah, bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun, namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa, tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah.
membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan, merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun. Namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya
bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah, membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya? Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu.
dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti, melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun, namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa, tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah.
membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya? Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun. Namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya,
bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah, membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu.
dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun, namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah.
membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun. Namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya
bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran Hujan turun sejak pagi, lembut, namun membawa hawa dingin yang membuat desa Qingya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kabut tipis, seorang pemuda bernama Luo Yuan berlari melewati jalanan tanah yang basah, membawa keranjang kayu bakar di punggungnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak biasa itu justru menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Saat berada di dekat kuil tua di pinggir desa, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah-celah batu retak, cahaya biru muncul, berdenyut seperti detak jantung. Warga desa berkumpul waspada, namun terpikat. Di tengah cahaya itu berdiri sebuah pedang kuno tertancap di bebatuan suci. Pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Ukirannya rumit, bilahnya memancarkan aura dingin dan sangat asing. Seolah tidak berasal dari dunia manusia. Para tetua segera memanggil pendekar desa untuk mencoba menarik pedang itu. Satu persatu maju, satu persatu gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Meskipun mereka menggunakan tenaga dalam terbaik, aura pedang bahkan menolak mereka, menimbulkan percikan energi yang membuat beberapa pendekar terlempar ke belakang. Ketegangan menguasai kerumunan. Luo Yuan yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu. Ia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat kultivasi. Mana mungkin senjata suci memanggil dirinya. Namun, cahaya biru dari pedang itu semakin kuat ketika pandangan Luo Yuan tertuju padanya. Orang-orang menoleh menyadari perubahan itu. Sorot mata penuh curiga mulai diarahkan kepadanya. Ketua desa memanggilnya untuk mencoba. Luo Yuan menolak. Tetapi desakan warga membuatnya tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah berat, ia maju mendekati pedang itu. Saat jarak tinggal satu lengan, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara nyaring seperti angin yang menangis. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas. Luo Yuan mengangkat tangannya, ragu,
dan takut. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, pedang itu bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti melesat ke arahnya, seperti mengenali tuannya. Cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Luo Yuan, membuat tubuhnya terangkat dari tanah. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Energi dingin menusuk tulangnya, namun juga terasa seperti menyatu dengan nadinya. Di dalam benaknya muncul suara asing, berat, dan penuh wibawa. Akhirnya, aku menemukanmu. Suara itu bergemas, seolah berasal dari ribuan tahun lalu. Ketika cahaya memudar, pedang itu berada di genggaman Luo Yuan, seolah sejak dulu memang miliknya. Namun, yang membuat semua orang terperangah bukan hanya itu. Mata Luo Yuan berubah menjadi biru gelap selama beberapa detik sebelum kembali normal. Para tetua langsung menyadari tanda itu. Tanda bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Tanda bahwa ia adalah lambang dari legenda yang seharusnya sudah lama hilang. Dalam sekejap, suasana berubah dari kekaguman menjadi ketakutan. Beberapa warga mundur. Beberapa bahkan berbisik bahwa Luo Yuan mungkin telah dirasuki. Luo Yuan berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Namun satu hal pasti, sejak pedang itu memilihnya, ia tidak bisa kembali hidup sebagai pemuda desa yang biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, dari kayahan, 3 bayangan misterius berdiri di atap rumah-rumah desa. Mereka saling bertukar tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Pedang itu telah bangkit dan pewarisnya akhirnya muncul. Luo Yuan belum tahu apapun, namun dunia sudah mulai bergerak untuk mengejarnya. Angin malam menghantam desa Qingya begitu keras, seakan dunia ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar telah bangkit. Setelah kejadian siang tadi, Luo Yuan dikurung di dalam rumahnya bukan demi keselamatan, melainkan karena warga takut pedang itu akan mengamuk jika ia berkeliaran. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pedang yang kini tampak seperti benda biasa. Tapi hawa dinginnya tidak pernah berhenti meresap ke kulit. Di tengah kesunyian, suara misterius yang ia dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kepalanya. Suara rendah, seolah datang dari kedalaman bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Namun tak apa, aku akan membuatmu terbiasa. Seketika nyeri hebat menyerang seluruh tubuh Luo Yuan. Uratnya menegang, tulangnya bergetar, seperti hendak retak. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar keluarga angkatnya tidak panik. Namun, rasa sakit itu mendadak berubah menjadi aliran energi yang hangat, seolah pedang itu sedang memurnikan darahnya. Dalam sekejap, ia bisa merasakan aliran